Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Jemaat Bukit Tamalan Rea, edisi Selasa 20 April 2021. Saat ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang pemurah, limpah syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, untuk hari yang baru yang Tuhan masih perkenankan bagi kami saat ini. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini, itu boleh mengambil bahagian di dalam kami menjalani hidup kami. Berfirman ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesuslah Anak Allah menjadi tema perenungan kita pagi ini. Saudara-saudara, ketika ada orang yang bertanya bagi Anda siapakah Yesus itu, kira-kira seperti apa jawaban Bapak, Ibu, saudara sekalian? Dalam pembacaan pagi ini, kita melihat ada beberapa jawaban tentang pertanyaan ini, siapakah Yesus itu? Jawaban pertama datang dari kaum Farisi dan Herodian. Bagi mereka, Yesus adalah pribadi yang membahayakan posisi mereka, sehingga mereka yang sebenarnya merupakan dua golongan yang selalu bertentangan, justru bisa bersekongkol, sebab mempunyai tujuan yang sama, yaitu membunuh Yesus, membuat Yesus menyingkir ke danau Galilea. Di ayat 7 pembacaan kita. Yang kedua, jawaban itu muncul dari orang banyak yang datang dari berbagai tempat untuk mencari Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Begitu banyak orang yang butuh disembuhkan dari sakitnya, sehingga mereka berdesak-desakan ingin menjamahnya.
di ayat 10 dalam pembacaan kita. Dan yang ketiga, bagi roh jahat yang merasuki orang-orang, Yesus adalah anak Allah. Ayat 11. Bapak Ibu, sungguh ironis, pengakuan yang benar tentang siapa Yesus justru datang dari roh jahat, bukan dari pemimpin agama Yahudi, bukan dari orang banyak yang sudah mendapat kesembuhan. Roh jahat atau iblis tahu betul bahwa Yesus sungguh anak Allah, tetapi menolak tunduk di bawah kuasanya. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal renungan ini. Bagi Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah pengganggu posisi strategis yang sementara dinikmati? Atau apakah Yesus hanyalah sekedar pemenuhan kebutuhan, sehingga apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dengan mudah ia dapat ditinggalkan? Ataukah ada yang telah menyatakan pengakuan yang tepat bahwa Yesus adalah anak Allah, namun menolak hidup di bawah kuasanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dan mari kita nyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan karena itu, marilah di sepanjang hidup ini, di sepanjang hidup yang Dia masih anugerahkan buat kita, untuk kita tetap pada komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ketika pagi hari ini Engkau telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua boleh mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Bukit Tamalan Rea. Ya Bapa, firman-Mu telah kami baca dan telah kami renungkan. Mampukan kami untuk tetap bertahan dalam pengakuan bahwa sesungguhnya Yesus itulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Bapa, pagi ini kami mau berdoa membawa kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka, berkatilah mereka Tuhan, jaga lindungi dan peliharakan mereka. Dan dalam berbagai harapan-harapan mereka, sendengkanlah telinga-Mu ya Bapa, mendengar dan menjawabnya. Baik mereka yang sedang berjuang meniti karir yang lebih baik, yang merindukan pendamping hidup, yang sementara mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami meyakini tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami percaya pada waktu-Mu semua akan menjadi indah. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan dan rumah tangga dalam usaha mereka. Para kepala keluarga di tempat pekerjaan mereka, jaga peliharakan dan lindungi mereka. Para ibu, para istri dalam kesetiaan mereka mendampingi, mendoakan dan mendidik anak-anak. Beri hikmat-Mu bagi mereka ya Bapa. Orang tua kami di usia senja mereka, mungkin ada di antara mereka yang terbatas fisik, Tuhan tetap hiburkan dan kuatkan. Begitupun bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka, jamah dan pulihkan mereka. Ya Bapa, pagi ini kami mau memulai aktivitas kami. Jaga dan peliharakan kami di sepanjang satu hari ini. Dan mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa,
Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap senantiasa melindungi dan menyertai kita. Amin.